Untuk absensinya mungkin diisi Pak Rizal aja ya. Saya nggak ini nggak absen ini. Baik, baik. Lupa namanya saya soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Meisa, gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, lama nggak ketemu ya, hampir 3 minggu ya nggak ketemu ya ini. Oke, terus Mbak Risma, gimana kabarnya? Baik, Bapak. Oke, ini pas teman-teman lagi ada kegiatan kuliah lain atau ada aktivitas kegiatan mahasiswa ini? Nggak bisa join ini. Tahu nggak Mbak Risma, teman-temannya? Kenapa, Pak? Teman-teman yang nggak bisa join hari ini, apakah mereka sedang ada kegiatan mahasiswa atau ada kuliah lain yang bentrok gitu mungkin? Ada Tahu nggak? kegiatan lain, Bapak. Oh, oke oke oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting nanti ini direkam, di-share, kita kita sharing ya, sharing seperti biasanya. Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit materi aplikatif antara teori dengan praktek yang di lapangan. Oke, saya izin share screen ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, biar kita lebih komunikatif karena cuma 2 orang aja. Bentar, saya izin share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, bentar. Ya. Oke. Eh, Menyambung materi yang sebelumnya, kita kemarin sudah belajar ya tentang apa namanya, tentang macam-macam gaya, terus kemudian kita sudah belajar kemarin tentang apa namanya, resultan gaya. Kita juga sedikit membahas tentang free body diagram. Jadi semua itu nanti akan diaplikasikan ketika kita sudah membahas tentang struktur analisis dari suatu sistem. Nah, kalau sudah membahas struktur analisis nanti di dalamnya itu kita akan membahas tentang titik berat ya, terus kemudian atau sentroid, terus kemudian kita juga akan membahas ada juga yang namanya defleksi, terus kemudian ada momen juga, terus kemudian ada perhitungan internal stres, gaya, terus kemudian nanti juga akan ada buckling dari struktur, terus untuk analisa kegagalannya nanti mungkin akan menggunakan teori pendekatan analisa kegagalan. Biasanya menggunakan von Mises, distortion energy test, terus kemudian prinsipal 1 ataupun prinsipal 3. Nanti itu akan kita bahas di akhir. Oke, saya coba untuk pelan-pelan. Nanti teman-teman kalau misalnya nggak tahu bisa ditanyakan ya. Oke, sentroid. Orang sentroid biasanya itu apa sih namanya sentroid itu orang pasti bingung ya. Jarang mengerti, asing lah bahasanya sentroid. Dia itu kalau menurut definisi ya, ini coba saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia adalah pusat geometris dari suatu objek atau benda yang mana seolah-olah gaya gravitasi itu bekerja padanya. Jadi kalau misalnya ada suatu benda kejal yang permukaannya itu tidak beraturan atau beraturan, pasti dia punya yang namanya titik pusat. Nah, biasanya di titik pusat itu bekerja titik sekaligus gaya gravitasi untuk titik beratnya dia. Jadi kalau misalnya ada suatu benda terus kemudian kita mengenakan gaya pas di titik beratnya itu atau di titik sentroidnya itu, maka benda itu akan mengalami kesetimbangan. Ini asumsinya kita di bumi ya, yang ada gravitasinya ya. Kalau misalnya di angkasa luar kita nggak ada gravitasi, maka namanya pusat massa. Tiap benda pasti punya massa, tetapi
belum tentu benda itu terpengaruh oleh gaya gravitasi, tergantung di mana dia berada. Oke. Sentroid itu juga berfungsi sebagai pusat kesetimbangan benda. Kalau seandainya sentroidnya bergeser, maka titik kesetimbangan benda itu juga akan bergeser. Lazimnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang antara pusat massa dan pusat gravitasi ini berbeda. Tetapi nanti akan ada batasan, kadang-kadang antara pusat massa dan pusat gravitasi itu menjadi satu. Dan kebanyakan eh, asumsinya seperti itu untuk mempermudah analisanya. Jadi di titik sentroid tadi itu dia digunakan untuk titik kesetimbangan dan sekaligus resultan dari semua gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau gaya eksternal kita kemarin sudah belajar ya, macam-macam gaya eksternal banyak sekali. Ada yang point load, ada yang dynamic load dengan macamnya banyak sekali. Terus kemudian ada gaya gesek. Terus kemudian kalau aplikasi di lapangan mungkin bisa kayak gaya angin ya, atau mungkin yang memberikan efek terhadap kesetimbangan benda tersebut. Ini adalah simulasinya. Jadi kita menganalogikan sebuah benda yang mana untuk menentukan titik sentroidnya itu kita harus menerapkan sistem koordinat. Nah, kalau bendanya itu dua dimensi planar, maka kita bisa menggunakan pendekatan koordinat XY untuk menentukan titik beratnya. Namanya juga pendekatan, maka apa namanya perhitungannya akan bisa berubah seiring dengan di mana kita meletakkan titik nol dari sumbu koordinatnya tersebut. Kebetulan yang di sini ini kita menggunakan benda tiga dimensi ya, jadi akan menggunakan koordinat X, Y, dan Z. Ya, sama-sama. Oke, center of gravity di dalam aplikasi sehari-hari itu salah satunya biasanya kalau di tubuh kita ya, kita berdiri dengan posisi kaki tertutup dan kita mencondongkan badan kita ke depan, maka pusat gravitasi itu akan bergeser. Akan beda kalau misalnya kita itu berdiri tegak. Karena biasanya kalau kita berdiri tegak, maka center of gravity itu akan segaris. Kalau kita lihat gambar ini segaris. Tetapi ketika kita mencondongkan badan kita ke depan, secara fisik badan kita akan bergeser dari garis center of gravity. Tetapi titik center of gravity-nya yang menjaga keseimbangan tubuh kita itu tetap. Bayangkan kalau misalnya ketika kita menekuk tubuh kita seperti gambar ini, terus kemudian apa namanya eh, condong ke depan, terus kemudian center of gravity-nya itu bergeser, maka tubuh kita tentunya akan tidak setimbang dan kita akan jatuh. Oke. Nah, seperti ini. Ini contohnya orang yang diem, terus kemudian ini contohnya orang yang berjalan, dan ini contoh orang yang berjalan menggunakan alat bantu. Center of gravity secara ketinggian dia sama, mengikuti ketinggian tubuh orang, tetapi ketika pergerakan dia berubah, kesetimbangan tubuh berubah. Bayangkan kalau misalnya yang gambar ketiga ini, sorry, bayangkan kalau misalnya yang gambar ketiga ini center of gravity-nya tetap berada di sini, maka tentu tidak akan seimbang. Bisa-bisa yang di depan ini akan keangkat. Oke, ketika kita ngomong benda tegar atau objek, benda geometris, dia berfungsi sebagai stabilitas. Kalau misalnya kita bisa menentukan di mana titik center of gravity suatu benda itu, maka kita bisa melakukan banyak hal untuk menentukan, menghitung stabilitas daripada suatu benda tersebut. Contoh kasus di sini misalnya mobil ya, terus kemudian pesawat terbang. Nah, kasusnya seperti ini. Mobil yang berada di jalan yang lurus, terus kemudian dia melaju dengan kecepatan konstan atau berubah, tetapi dia berada di media yang lurus, maka akan berbeda apabila dia berada di bidang yang miring atau pas waktu belokan. Otomatis terjadi pergeseran center of gravity ya, dan kemudian gaya yang bekerja pada roda
untuk menahan supaya mobil itu berada pada titik stabilnya, tidak terbalik atau apa ya, istilahnya itu rolling resistennya itu lebih besar daripada gaya sentrifugal. Jadi, sorry, gaya sentripetal ke dalam titik sumbunya, ke arah sini. Jadi kan MVR kuadrat sentrifugal itu harus diimbangi dengan gaya gesek dan gaya menuju ke center titik R-nya. Itu harus sama. Nah, seperti ini. Terus kemudian pada saat kapal terbang ya, kapal terbang pesawat ketika dia hendak take off itu center of gravity-nya itu harus bisa ditentukan, harus bisa diukur untuk menentukan berapa angle of attack dari suatu pesawat. Jadi nggak boleh pesawat itu misalnya dia mau landing itu kepala pesawatnya itu terlalu tinggi, terus kemudian terlalu rendah karena itu akan berakibat fatal terhadap pesawat. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, maka gaya dari depan drag itu akan menghantam bodi pesawat dan sayap pesawat sehingga bukannya pesawat itu akan naik, tetapi dia akan terbalik. Demikian juga kalau misalnya angle of attack-nya itu terlalu rendah, itu bukannya pesawat akan lift up atau naik, gaya liftnya itu lebih kecil daripada gaya tekanan yang ke bawah, maka pesawat itu akan apa ya namanya jatuh jatuh ke bawah. Bukan dia malah naik, tapi dia akan apa ya jatuh ke bawah nyungsep lah kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi itu untuk center of gravity. Nah, kalau kita bicara tentang structure, otomatis center of gravity ini juga digunakan untuk mendesain structure supaya structure itu aman. Dalam artian aman di sini itu ketika dia mendapat gaya dari luar atau gaya eksternal dari luar, entah itu point load, gaya terpusat atau dynamic load, gabungan antara kombinasi cyclic load antara statik sama dinamik, terus kemudian ada apa namanya terdistribusi merata, itu dia secara struktur dia mampu untuk menahan beban atau gaya eksternal supaya dia itu mempertahankan stabilitas dari strukturnya dia. Oke, untuk benda geometris itu banyak sekali ya. Kita kita di sini menggunakan pendekatan center of gravity sih benda yang berbentuk garis. Jadi di dalam aplikasi kita mungkin jarang ya yang menggunakan garis, tapi secara teori itu bisa digunakan untuk melakukan pendekatan. Kita menggunakan rumus seperti ini. Nilai XO-nya XO, YO itu Y0, dari X0, Y0 ini adalah koordinat titik keseimbangan dengan model sistem seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau main apa ya, permainan zaman dulu ya. Zaman dulu itu teman-teman kalau saya nggak tahu teman-teman pernah tahu apa enggak ya kalau saya sama Pak Rizal mungkin tahu ya apa namanya yang itu loh Pak Rizal yang segitiga kayak ada tanah lempungnya di tengah-tengah segitiga dari lidi terus kemudian Mhm. diikat lidi terus ditahan nah itu kita bisa pemberatnya kiri kanan gitu loh. Nah itu permainan zaman dulu sih tapi sekarang mungkin nggak ada. itu itu cara pendekatan teori itu bisa menggunakan benda yang berbentuk garis ini. Jadi perhitungannya seperti ini. Terus kemudian di sini ada tabelnya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan pendekatan tergantung bendanya itu berbentuk garis, busur setengah lingkaran dengan letak titik beratnya yang bervariatif seperti ini. Ini saya copy paste dari tabel ya, karena ini sudah distandarkan. Jadi nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang umum digunakan itu adalah benda berbentuk bidang. Nah, ini aplikasinya sangat banyak sekali. Kita ngambil contoh bentuk bidang seperti ini ya. Terus kemudian otomatis kalau garis, sorry, kalau garis tadi berarti kan yang jadi main domainnya adalah panjang ya, dimensinya. Karena dia hanya mempunyai panjang. Nggak punya lebar, nggak punya tinggi. Jadi dia hanya panjang. Sementara kalau untuk bidang berarti dia punya luasan, luas area. Nah,
Terus kemudian rumusnya hampir sama, tinggal kita masukkan variabelnya sama koefisiennya. Dan ini juga saya ngambilkan contoh yang dari tabel. Terus kemudian ada lagi yang COG untuk benda yang berbentuk bangun ruang. Itu juga hampir sama, tinggal kita ganti volumenya. Kalau tadi panjang, luasan, sekarang volume. Dan ini contoh di tabel. Nah, untuk menentukan X0, Y0, baik yang garis ataupun bidang ataupun yang volume, tetap kita memerlukan plotting sistem sumbu koordinat. Kalau misalnya kita nggak ada sistem sumbu koordinat, maka kita akan kesusahan. Nah, boleh nggak ini sumbu koordinat X, Y0-nya itu kita taruh di sebelah sini misalnya, atau di sini? Boleh, nanti akan negatif ya nilainya. Kalau kita konsisten dengan ini, sebelah sini X-nya negatif, cuma tinggal di di apa dipositifkan. Tapi lebih mudah untuk melakukan perhitungan titik koordinatnya, diusahakan semua benda analisanya itu berada di kuadran 1 untuk lebih mudah analisanya. Jadi kalau nggak ada sistem koordinatnya, kita akan kesusahan untuk menganalisinya. Oke, ini adalah contoh. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat contoh aplikasinya di taman ya. Kalau ini kebetulan ini suatu benda ditopang dengan papan kayu misalnya ya. Nah, satu beratnya sebelah kiri 22 kilo, yang sebelah kanan 15 kilo, dengan jarak titik koordinatnya itu di mana? Di sini ya, kita asumsikan di sini ya. Lebih mudah. Jadi semuanya ini berada di kuadran 1, nilainya positif semuanya. Kira-kira titik kesetimbangannya itu ada di mana? Sama, karena ini massa, otomatis yang kita masukkan adalah elemen massa, di mana X1 di sini jaraknya adalah ini X1 ini. Kemudian benda kedua dan benda ketiga dan seterusnya. Kalau misalnya terdiri dari banyak benda. Nah, untuk kasus ini seperti ini ya. Itu didapat bahwasanya titik kesetimbangannya itu adalah sekitar 2,3 meter dari sisi kiri. Kalau kita menentukan koordinat kartesianya di sini, maka kita estimasi ya sekitar ini ya, titik merah ini. Jadi kalau misalnya kita meletakkan tumpuan di sini, terus kemudian kita ukur jaraknya 2,3 meter dari kiri, dengan berat benda seperti ini, maka di sini akan terjadi titik kesetimbangan. Dia tidak jatuh ke kiri ataupun tidak jatuh ke kanan. Untuk case ini berat balok diasumsikan diabaikan ya, diasumsikan diabaikan. Pada realnya nanti akan diperhitungkan. Tapi untuk kasus kali ini, karena kita ngambil contohnya, maka ini diasumsikan tidak dihitung. Nah, menghitung COG dari benda untuk seperti ini. Ini sangat lazim sekali digunakan di konstruksi ya, baik gedung, terus kemudian stadion, jembatan, ataupun beberapa bangunan yang memang dia itu membutuhkan stabilitas untuk steel structure. Mungkin teman-teman belum familiar ya, kalau yang di lapangan ketika melihat benda seperti ini sangat familiar sekali ya. Jadi ini adalah suatu rangka ya, suatu sambungan besi, baja, yang dia itu dihubungkan satu dengan yang lain dengan sistem sambungan baut. Baut. Di sini ada namanya WF beam, wet flank, nanti kita akan belajar di belakang. Terus ini yang tegak vertikal ini adalah H-beam. Nah, eh, di ilmu mekanika kekuatan material satu ya, itu mekanika kekuatan material satu ya, itu akan dipelajari tentang bagaimana menghitung tegangan atau kekuatan baut ketika mendapatkan tegangan geser. Bisa. Jadi istilahnya kalau ada suatu sistem konstruksi seperti ini itu dengan beban tertentu, berapa jumlah baut yang harus dipasang dan diameter bautnya berapa itu dihitung. Jadi nggak asal oh ini pakai M10 misalnya panjangnya 100,
Terus kemudian ini pakai M12, panjangnya 60, jumlahnya 4. Enggak, itu ada teorinya. Kenapa? Kalau nggak dihitung secara teori, dikhawatirkan kolaps strukturnya. Bautnya akan patah, maka beamnya akan jatuh. Demikian juga penambahan bracing seperti ini atau support tambahan ini sangat-sangat penting. Karena dia juga akan mengcover beban yang ada di sepanjang WF ini, gelagar ini dipindahkan ke titik senternya di H-beam ini. Oke, kita ngambil contoh yang H-beam ya. Kita ngambil simulasi yang di H-beam ini dimensinya standarnya. Jadi panjang kali lebar, H kali B. Ada T1, ini adalah T1 itu adalah tebel webnya. Terus kemudian T2 ini adalah tebel flanknya dan panjang. Kita tetap sama rumusnya. Ketika kita menentukan berapa titik beratnya ini, maka kita menentukan pakai rumus sama. Karena ini irisan melintang, maka kita menggunakan pendekatan luasan. Oke. Terus kemudian, nah, kita menghitung sama seperti yang didapat tadi. Lah, ini adalah apa namanya luasannya. Jadi titiknya ada di X0, Y0, 100,100. Berarti kalau seperti ini, sumbu koordinat X-Y-nya akan kita letakkan di sini, sehingga 100. Nah, kita ngambil contoh di sini, sorry. Kita ngambil contoh di sini adalah H-beam 200 kali 200 ya. Dengan tebal webnya itu 8, terus kemudian tebal flanknya ini adalah 12, dan panjangnya 6 meter. Ini satuannya mili ya, sorry. Jangan teman-teman senti, tapi ini mili. Jadi ini 20 cm, 20 cm, tapi kita kalau di mekanik atau di standar tabelnya konstruksi itu pakai satuannya mili. 6.000 ini 6.000 mili berarti 6 meter ya. Oke, oke seperti itu. Eh, bentar, bentar, bentar. Oke, bentar, saya ada telepon ini sebentar. Jadi untuk H-beam 200 kali 200 itu titik beratnya, center of gravity-nya itu berada di tengah-tengah. 100 dari sini, ada di sini, terus kemudian 100 dari sumbu Y, berarti akan ada di sini. Dari satu perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa eh, titik berat benda itu khusus untuk profil H-beam itu akan berada di titik tengah sini. Nah, nanti kita akan menemukan di lapangan itu ada yang modelnya itu WF, seperti ini WF beam, ada juga yang modelnya seperti Angel, ada juga yang seperti UNP. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Mbak Risma sama Mbak siapa tadi, Mbak Meisya? Dipahami dulu ya. Oke, titik berat benda itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau kita ngomong center of gravity, akan beda kalau misalnya kita berbicara terkait dengan titik berat, titik massa, sorry. Titik berat benda dengan titik massa itu berbeda, kecuali dari pengaruh gravitasi di tiap bendanya itu sama. Baru kita bisa melakukan pendekatan
titik berat itu sama dengan titik massa. Kalau misalnya kita di bumi ya otomatis titik beratnya akan sama dengan titik massanya. Ya, karena pengaruh gaya gravitasi bumi beradab terhadap benda itu berlaku sama untuk di semua bagian. Terus kemudian resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan berada pada titik beratnya. Apabila berada di titik beratnya, maka akan terjadi kesetimbangan benda. Contohnya seperti ini. Oke, kita akan masuk tentang structure analysis ya. Apa sih yang dipelajari di structure analysis itu sebenarnya? Jadi yang pertama kita akan menentukan gaya-gaya yang terjadi pada struktur rangka dengan menggunakan metode sambungan dan metode penampang. Jadi tadi sempat kita bahas sedikit tentang metode penampang ya, yang irisan H-beam tadi itu sangat simpel untuk menunjukkan bahwasanya penampang itu sangat berpengaruh terhadap analisa struktur dari suatu benda. Terus kemudian metode sambungan juga sangat berpengaruh. Prakteknya kita di lapangan kita akan menemukan sambungan itu yang menggunakan baut. Terus kemudian ada juga sambungan yang menggunakan sistem lasan, ada juga yang sistem di rivet ya, dikeling ya. Jadi dia dimatikan. Kalau baut itu sebenarnya mati, tetapi ketika misalnya dia di oval di hole-nya itu dia bisa sedikit sedikit terjadi pergeseran, tapi tidak bisa terlihat. Jadi sedikit sekali. Terus kemudian kita juga akan menganalisa gaya-gaya yang terjadi pada bagian struktur rangka yang terhubung satu dengan yang lain. Jadi pada sambungan itu terdapat gaya-gaya, baik dari gaya internal, batang itu sendiri, apakah mengalami tension, ataukah mengalami kompresi, ataukah gaya dari luar, berat, ataupun gaya-gaya eksternal lainnya. Aplikasi teori kesetimbangan pada struktur rangka. Terus kemudian kita juga akan menghitung nilai kekuatan struktur rangka dengan memperhatikan beban atau gaya eksternal yang bekerja. Terus kemudian kita juga nanti akan mengenal tipe jenis sambungan pada struktur rangka. Tadi sudah saya sampaikan. Kemarin juga sudah sempat kita bahas juga ya, ada yang sistem pin, ada sistem jepit, ada juga yang modelnya sliding, ada yang modelnya kayak universal, join itu misalnya kayak di ball, di sliding, itu ada. Terus kita juga nanti akan belajar mengenal tentang jenis material penyusun dari struktur rangka itu. Nah, ini yang paling penting bagi seorang desain engineer ya. Jadi kita ketika semua ini sudah dapat, satu, dua, tiga kita sudah dapat, kita akan diminta untuk menentukan berapa besar safety factor dari desain struktur dengan mempertimbangkan load dari struktur yang ditopang. Safety factor ini sangat penting sekali ya bagi seorang desainer karena safety factor ini yang akan berbicara terkait dengan lifetime dari suatu struktur. Bayangkan kalau misalnya kita mendesain suatu jembatan, misalnya jembatan kecil, bentangannya misalnya 6 meter, misalnya. Kecil kan 6 meter. Terus kita menghitung berat jembatannya itu misalnya ketemu 3 ton, misalnya. Terus kemudian beban yang ditopang itu adalah misalnya yang melewati jembatan itu adalah mobil, kendaraan dengan misalnya beratnya 5 ton. Ya. Berarti kan yang paling besar adalah 5 ditambah 3 adalah 8 ton ya. Terus seorang desainer, tiba-tiba dia mendesain jembatan dengan safety factor untuk mampu menahan 9 ton. Berarti akan ada safety factor 1 ton ya. Sip. Jadi selama tidak melebihi 9 ton itu sudah aman. Nah, tetapi aktualnya dia lupa bahwasanya dia hanya mengambil sampel dari apa namanya kendaraan atau beban yang ditopang dari luar, tapi dia tidak mengalihkan bagaimana kalau misalnya benda yang melewati di jembatan itu multiple, maksudnya yang tadi 5 ton itu tiba-tiba dia itu melewati bersamaan, otomatis total beratnya akan jadi 10 ton kan. Nah, otomatis kalau dilewati oleh kendaraan yang beratnya 5 kali 2 tadi 10 ton, maka jembatan itu akan fail.
Kan tidak menutup kemungkinan ya dalam satu jembatan itu dilewati dua kendaraan bersamaan atau berurutan dengan beban total masing-masing kendaraan 5 ton dan 5 ton. Berarti kan 10 ton. Sementara dia mendesain jembatan dengan besar kekuatannya cuma mampu menahan 9 ton. Nah, ini adalah suatu faktor atau istilahnya point of view yang harus diperhatikan oleh seorang desainer ya, structure untuk mengantisipasi berapa beban total yang mungkin dilewati di situ. Ini sangat sangat kritikal sekali. Hampir semua kegagalan failure by design, kegagalan desain engineering di lapangan ataupun yang sudah terjadi itu kebanyakan miss dari safety faktornya. Hanya sekitar 20% itu yang dikarenakan defect dari manufaktur ataupun defect saat fase konstruksi. Jadi misalnya kita mengassembly suatu sistem konstruksi misalnya ya, contoh, terus kemudian di sambungan itu ada baut yang sudah crack sebenarnya, sudah crack tetapi tidak terdeteksi. Jadi dia mengalami crack di internalnya. Baut misalnya baut M20 panjang 100 dengan grade 88, maksimum tensile strength-nya sekitar 120 megapascal. Tiba-tiba dia itu sebenarnya dari manufaktur proses casingnya itu sudah ada defect di dalamnya, ada small crack, kecil cracknya. Begitu kena beban, cracknya ini bertambah. Dek, dek. Tapi kita nggak bisa melihat karena lokasinya di dalam. Nah, di situ ketika seorang mendesain dengan safety factor yang rendah, otomatis ketika terjadi failure, maka strukturnya akan collapse. Itu point of view-nya. Ini yang berikutnya adalah menganalisa tegangan geser, tegangan tarik atau tegangan top tekan, serta momen yang bekerja pada seluruh bagian struktur rangka. Yang terakhir mungkin adalah analisa kegagalan pada struktur. Oke. Kita mengambil contoh simple truss ya. Simple truss itu adalah suatu struktur sederhana yang disusun dari beberapa batang yang disambung atau dijoin secara bersamaan sehingga dia menjadi satu kesatuan utuh yang mampu menahan beban atau gaya eksternal. Minimal bebannya dia sendiri. Jadi kita misalnya membuat simulasi simple truss itu dari suatu benda ya, misalnya benda kayak apa ya, misalnya eh, batang misalnya atau dari stick es krim misalnya kita buat model tertentu menjadi model kalau ujungnya di ujungnya disambung itu bisa membuat membentuk seperti simple truss. Nah, simple truss yang sederhana sekali itu bentuknya segitiga ya. Jadi yang sangat sederhana jadi 3 sambungan model segitiga itu truss yang sangat sederhana sekali. Ketika dia dibebani dari atas, dari samping dan dari bawah ya sisi bawahnya dia itu eh, mencap apa ya stabil titiknya selama bebannya itu tidak melebihi kekuatan strukturnya dia. Nah, untuk yang simple truss itu biasanya beban eksternal itu bersifat statis ya dan antar sambungan segmen gaya geseknya itu diabaikan. Jadi kalau kita menyambung antar suatu segmen truss, segmen batang, 2 batang atau 2 beam misalnya itu disambung dengan model sambungan pin misalnya atau engsel itu gaya gesek yang terjadi itu diabaikan. Meskipun aktualnya nggak mungkin kalau misalnya nggak ada gaya gesek, pasti akan ada gaya gesek. Tetapi untuk pendekatan teori analisa struktur, sambungan itu diabaikan gaya geseknya. Makanya biasanya frictionless. Jadi diabaikan karena sangat kecil sekali. Ini udah sambungannya, terus nah ini adalah contohnya. Jadi ini adalah struktur atap rumah. Di sini dia sambungannya pakai jepit ya, sehingga di sini akan terdapat 2 gaya reaksi dari searah sumbu Y ke atas dan searah sumbu X. Oh ya, satu lagi, untuk menganalisa struktur analisis ini kita tetap memakai eh, kesepakatan arah gaya ya. Untuk kapan hari kita sudah mempelajari terkait dengan resultan gaya. Kalau ke atas itu Y positif, ke kanan X positif, ke kiri X negatif, dan ke bawah adalah Y
negatif, karena itu dipakai untuk seterusnya untuk menganalisa gayanya. Oke, ini adalah diagram free body diagramnya. Diasumsikan tiap titik sambungan mendapatkan gaya. Oke. Ini adalah jembatan. Jembatannya berbentuk 3 dimensi. Nah, untuk desain jembatan di sini salah satunya harus menggunakan tumpuan roller ya. Jadi yang satu jepit, dalam kondisi jepit itu dia mengunci pergeseran di 2 titik sumbu X dan sumbu Y. Sementara kalau untuk roller dia menahan dari arah sumbu Y. Kenapa kok harus 2 ini? Ada yang tahu, Mbak Meisya? Kira kenapa kok desain jembatan itu harus menggunakan salah satunya roller? Kenapa nggak jepit semuanya, Pak? Biar rigid, dia nggak bisa gerak. Mbak Meisya bisa menjawab? Nggak tahu, Pak. Oke, Mbak Risma? Nggak tahu, Bapak. Nggak tahu ya? Oke. Nanti kalau misalnya di dekat rumah ada jembatan, mungkin bisa dilihat ya. Di ujungnya itu pasti akan jepit satunya, yang satunya pasti akan tumpuan roll. Itu gunanya kalau seandainya terjadi dilatasi atau displacement atau muai, itu jembatan itu dia bisa bergeser. Meskipun gesernya itu sangat sedikit sekali, tetapi kalau jembatan itu tidak diberi ruang untuk dia bergeser muai, maka dia khawatirnya akan kolaps di strukturnya. Misalnya dia dijepit dua-duanya rigid, itu akan membahayakan secara desain jembatannya ini. Makanya ketika dia dibebani atau dia kena panas matahari thermal, dia memuai, dia harus bisa sliding meskipun pergerakannya, displacement-nya itu sangat kecil sekali. Simple truss itu minimal terdiri dari 3 segmen ya, yang berbentuk segitiga yang rigid. Contohnya misalnya seperti ini. Ini bukan simple truss, ini kompleks ya, ada banyak sambungan misalnya. Terus salah satu segmen yang dihilangkan, maka sistem truss akan kolaps. Contoh misalnya sistem ini ya. Kalau misalnya ini, titik yang ini kita hilangkan, kira-kira apakah jembatannya masih mampu menahan beban dari deck, stinger, terus kemudian dari mobil yang lewat. Titik ini aja misalnya, satu segmen ini. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Jadi semuanya satu-satu ya, dihubungkan oleh pin yang ada di sini, sambungannya, joinannya. Kalau misalnya ini dihilangkan satu aja, maka jembatan ini akan kolaps strukturnya. Karena sistem trust itu tidak memiliki redundant. Oke, simbol trust itu memiliki 3 gaya reaksi yang tidak diketahui. Jadi pada titik sambungannya, selama dia tidak dikasih beban luar, dia itu memiliki 3 gaya reaksi yang tidak diketahui di titik sambungannya itu. Nah, ada sedikit rumus ya, kalau misalnya untuk menghitung berapa jumlah join, berapa jumlah segmennya, itu dilihat dari sini ya. 2 kali sistem equationnya. Jadi 2 kali jumlah sambungannya itu harus sama dengan jumlah reaksi dan gaya ditambah dengan jumlah batangnya. Kalau kasus ini kan jumlah number of join-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi jumlah number of join ditambah dengan 3 number of reaction 1, 2, 3. Karena dia tumpuannya ada di ujung, jadi akan ada 3 gaya yang tidak diketahui. Ini arah sumbu Y, ini arah sumbu X, dan ini arah sumbu X. Jadi ada 3 ditambah dengan jumlah batangnya. Oke. Nah, ini contoh simple truss. Ada suatu sistem A, B, C, D. Kalau yang AD ini batang AD, AB ini batang AB, terus kemudian BD sendiri, DC sendiri, dan BC sendiri. Nah, di sini, di titik A itu terdapat
dua gaya reaksi tumpuan yang tidak diketahui, yaitu AX searah sumbu X, terus kemudian AY searah sumbu Y, dan CY ini. Ini panahnya ke bawah, apakah boleh saya buat panah ke atas misalnya? Terus ini AX panahnya ke kiri, apakah bisa saya buat ke kanan? Boleh, tidak masalah. Tinggal nanti kalau hasil analisanya nilai AX-nya itu negatif, berarti arahnya terbalik gitu aja. Kalau AY-nya negatif, berarti arahnya terbalik ke atas gitu. Tapi kalau AY-nya ini positif, berarti sudah benar pemisalan kita ke bawah. Dipahami ya? Terus untuk yang D ini, di titik D ini bekerja gaya eksternal dengan nilai tertentu. Oke, seperti ini. Sama konsepnya gaya gesek diabaikan ya. Nah, kita bisa melihat dengan pendekatan rumus tadi bahwasanya jumlah joinannya adalah 4. 1, 2, 3, 4 ini 1, 2, 3, 4 itu harus sama dengan jumlah gaya reaksinya yang tidak diketahui ada 3. 1, 2, dan 3, dan jumlah dari segmen batangnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kiri 8, yang kanan 8. Oke, oke. Bentar, ini ada telepon lagi. Bentar. Oke, maaf. Gitu ya. Ini salah satu ini pendekatan ini bisa digunakan untuk memprediksi kalau misalnya berapa untuk menentukan berapa jumlah batang yang harus digunakan, berapa jumlah reaksi yang tidak diketahui. Oke. Nah, ini adalah contoh sistem sambungan trust di mana kalau teman-teman lihat di sini semua sambungan dihubungkan sama ya dengan menggunakan dari batang truss yang kalau lihat gambarnya ini diklem, di join mati, di rivet. Jadi dia rigid banget, jadi nggak bisa dilepas lagi kecuali dipotong. Kalau baut itu masih bisa dilepas sambungannya, las-lasan juga masih bisa dilepas tapi dipotong juga. Tapi yang ini sama, dia rigid, dia mati. Ini adalah salah satu bentuk file. Saya mengambil contoh bahwasanya salah satu kelemahan dari sistem truss itu adalah apabila satu batang yang dia itu menjadi batang utama untuk menahan gaya itu mengalami kegagalan, maka secara struktur dia akan gagal. Itu salah satu kelemahan sistem truss. Kenapa? Karena tidak ada sistem redundannya. Jadi kalau misalnya satu batang ini mengalami kegagalan, maka akan fail semuanya. Tinggal menunggu waktu. Dan ini adalah case-nya. Nah, jadi simple trust itu terjoin satu sama lain yang antar segmen yang mana membentuk rigidity. Jadi kerigidan dari suatu sistem structure. Jadi kalau ini disambung semuanya, dihubungkan yang ke sana juga disambung semuanya, maka dikencengi kalau misalnya pakai baut, itu sistemnya akan rigid sama seperti yang tadi ini. Dia akan rigid. Nah, terus kemudian sistem truss join itu tidak terdapat sistem redundant independent. Jadi maksudnya gini,
ini itu satu, independen. Jadi kalau ini fail, ya sudah, sistem fail. Nggak ada, di sini ada satu, terus di sebelahnya ada satu lagi. Jadi ada dua misalnya di sebelah sini, nggak mungkin. Loh, apakah nggak bisa diaplikasikan? Bisa, tapi sangat mahal sekali. Jarang seorang engineer, desainer menetapkan sistem trust itu dengan sistem redundant. Nggak ada. Saya belum pernah menemukan itu. Nggak tahu kalau ada teknologi baru. Akan beda dengan sistemnya yang di model buffernya. Dia ada dua model structure yang dia itu disusun bersamaan, tapi dia modelnya dibalik. Tapi dia masih menjadi satu kesatuan. Itu bisa. Tapi kalau di sini ada dua batang yang sekiranya dia memiliki fungsi yang sama di titik itu saya belum pernah menemukan itu. Oke. Untuk analisa gaya reaksi internal atau eksternal itu di titik sambungan itu sangat mudah sekali dianalisa dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sederhana. Kita sudah belajar ya di pertemuan minggu kemarin kita sudah persamaan kesetimbangan sigma fx ke arah sumbu x itu harus sama dengan 0 dan sigma fy ke arah vertikal itu sama dengan 0. Nah, momen juga sama, sigma momen di titik tertentu itu juga harus sama dengan 0. Kegagalan fungsi pada salah satu sistem segmen trust dapat menyebabkan structure collapse, seperti yang saya sampaikan tadi. Pendekatan analisa kegagalan dapat digunakan untuk mencegah structure trust itu mengalami collapse. Oke. Asumsi perhitungan trust join. Satu, semua gaya internal atau gaya eksternal yang bekerja pada sambungan join itu untuk perhitungan berat segmennya dia diabaikan. Karena gaya reaksi tumpuan itu lebih besar daripada gaya berat segmen. Jadi kalau kita mengambil contoh sambungan seperti ini, jadi di sini ada sambungan BIM. Ini kita misalkan BIM BIM A, BIM 1, BIM 2, BIM 3, sama BIM 4. Dia disambung dengan menggunakan sistem baut yang diklaim dengan menggunakan gaset. Gaset itu adalah plat yang dibentuk sedemikian rupa, dilubangi sebagai tempatnya baut untuk menahan struktur. Nah, kalau modelnya seperti ini, maka perhitungan berat segmen ini itu bisa diabaikan untuk kita menganalisa sistem trust. Jadi kalau kita melakukan analisa manual, itu berat segmen itu diabaikan. Karena kita butuh untuk menganalisa gaya. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan software atau misalnya yang lebih rinci, itu beban dari total structure ini dimasukkan ke dalam static load, beban matinya dia. Jadi dead load-nya dia atau static load-nya dia itu adalah beban internalnya dia sendiri. Jadi beratnya dia sendiri itu berapa, itu dimasukkan. Nanti ada poinnya kalau kita pakai Statpro itu dicentang ya, dia dimasukkan berapa angka dead load-nya tadi. Kayak tadi saya sampaikan di depan, kalau misalnya desain jembatan itu mampu dilewati 9 ton, berarti dari 9 ton itu maksimum ya. Dia mendesain di bawah itu, dari 9 ton itu pasti sudah mempertimbangkan berat jembatannya itu berapa. Kalau tadi saya ngambil contoh sekitar 3 ton misalnya berat jembatan. Itu pasti itu diperhitungkan. Terus untuk semua segmen itu dihubungkan dengan sambungan pin dengan gaya geseknya diabaikan. Sistem sambungan seperti yang disampaikan tadi ya, baut, pin, dan lasan. Nah, ini contohnya sambungan pin yang sederhana. Oke. Nah, berdasarkan asumsi di atas, maka setiap segmen, setiap batang, atau setiap beam itu akan bekerja dua macam gaya pada ujung sambungannya. Jadi kalau misalnya ini tadi, yang gambar failer ini tadi, dia itu pasti akan bekerja di sini dan yang sambungan di bawah. Karena tempat bekerjanya gaya itu di titik sambungan. Oke. Jadi apakah dia itu mengalami tension, tarik ke arah sisi luar, dan apakah dia itu mengalami kompresi tekan. Yang mana
arah gayanya baik tension atau kompres itu adalah aksial, searah dari batang itu kemana. Kalau misalnya batangnya miring ke sana, ya otomatis gayanya akan ke sana. Terus kalau misalnya batangnya horizontal, juga dia akan mengikuti arah batangnya horizontal. Oke. Sementara kalau untuk gaya eksternal, dia itu bebas. Apakah mau dibuat searah dengan batang, ataukah mau dibuat tegak lurus batang, ataukah menyudut, itu bebas. Terus batang truss dia mengalami tensel atau kompresif dan harus dapat teridentifikasi saat melakukan analisa truss. Apakah dia juga mengalami external force yang bekerja. Jadi kalau misalnya kita menganalisa satu batang dengan menggunakan pendekatan truss, misalnya kita mengasumsikan bahwasanya batang ini itu mengalami tegangan tarik misalnya. Otomatis kalau tegangan tarik kan keluar ya ke atas misalnya ke bawah. Setelah dilakukan analisa perhitungan dengan menggunakan diagram kesetimbangan, ternyata didapatkan hasilnya nilai T-nya ini negatif. Ini negatif. Berarti apa yang terjadi? Permisalan kita, asumsi kita tadi ketukar. Jadi batang ini dia tidak mengalami tegangan tarik, tetapi mengalami kompresi. Jadi kalau ke atas tadi kita asumsikan dimasukkan ke rumus misalnya, terus kemudian hasilnya adalah negatif misalnya, maka arahnya kebalik. Jadi dia mengalami kompresi. Jadi satu batang itu dia akan mengalami gaya yang sama. Satu T, satu tension ke atas dan tension ke bawah. Nggak mungkin dia itu mengalami mix kombinasi. Jadi satu batang dia mengalami tegangan tarik dan tegangan kompresi. Itu secara teori enggak boleh. Oke, dimensi batang truss yang mengalami tension, mengalami tegangan tarik dalam suatu struktur, umumnya itu lebih besar daripada kompresif. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya buckling pada struktur rangka atau plastic deformation. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pernah melakukan uji tarik belum ya? Jadi kalau uji tarik itu kita mengambil suatu spesimen, suatu sampel, terus kita tujuannya untuk mengetahui berapa sih tensile strength-nya, yield point-nya itu berapa, terus kemudian yield ultimate tensile strength-nya itu berapa. Kita melakukan uji spesimen di lab. Kita mengambil sampel spesimen, kita taruh di mesin tarik, kemudian dilakukan uji tarik. Nah, sampai pada titik berapa benda itu, spesimen itu mengalami patah. Nah, di bagian titik tertentu yang mengalami patah, biasanya kalau terjadinya itu di tengah-tengah ya. Kalau kita di tengah-tengah itu sebelum mengalami patah itu akan terjadi necking, yaitu necking itu adalah proses eh, reduksi luasan penampang melintangnya. Jadi yang tadinya misalnya segini ya, nanti ketika misalnya dia dilakukan uji tarik, dia luas penampangnya melintang, dia akan mengecil, mengecil, mengecil sebelum mengalami patah. Nah, atas dasar itu, untuk desain batang yang mengalami tension atau tarik, itu lebih besar dari batang yang mengalami kompresi. Karena kalau kompresi, misalnya batang ditekan, itu ya strukturnya dia nggak mengalami apa-apa. Jadi yang lebih merusak itu adalah ketika batang itu mengalami tarik daripada kompresi. Kalau mengalami kompresi, dia ketekan, maka dimensinya lebih cenderung dia rigid. Dia nggak akan berubah kecuali gaya kompresinya itu lebih besar daripada gaya kekuatan material daripada batang itu sendiri. Mechanical properties-nya. Sampai sini dipahami ya. Dan sebagai seorang desainer kita juga harus tahu, misalnya kita hasil perhitungan dari struktur rangka, misalnya kalau kita ngambil contoh yang tadi, sorry. Nah, misal titik batang AD ini sebenarnya mengalami tension. Jadi kalau tension kan tarik ya dia ke sana, ke arah sana. Terus batang DB ini dia mengalami kompresi. Berarti kalau kompresi kan ketekan ya ke dalam. Otomatis secara dimensi, kalau dimensinya, diameternya atau luas penampangnya DB ini 5, maka seorang desainer akan mendesain AD itu lebih besar dari 5. Itu idealnya.
Karena apa? Gaya tarik atau tensionnya itu lebih besar daripada gaya kompresinya. Kalau sampai terbalik, maka sistemnya akan fail. Bisa difahami ya, teman-teman? Oke, oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini jembatan yang disambung dengan menggunakan sistem baut yang ada plat kasetnya. Oke. Ada yang tahu kira-kira ini di mana ya bangunan konstruksi ini? Mbak Risma atau Mbak Meisya? Tahu nggak gedung ini ada di mana? Ulun kita tahu, Pak. Masa nggak tahu semuanya? Belum pernah ke sini apa ya? Ini di Indonesia apa di luar negeri ini? Mbak Risma? Belum pernah ya? Kalimantan nggak ada ya ini ya? Oke, Belum pernah, Bapak. oke. Kebetulan saya pernah ke sini. Ini ada di Shanghai, Cina ya. Jadi ini adalah di Beijing, sorry. Ini adalah nested stadium. Jadi stadion sepak bola yang didesain model kayak sangkar burung gitu. Itu full konstruksinya menggunakan sistem rangka ya. Jadi dalamnya hampir seperti ini ya. Jadi benar-benar teknologi engineering untuk yang structure engineeringnya benar-benar sudah tingkat tinggi ya. Jadi dia dari batang yang lurus, yang tadinya lurus itu dibending sedemikian rupa untuk membentuk pola dari desain. Nah, kalau sudah membending batang ya, membending struktur ya, itu tingkat kerumitannya itu lebih kompleks daripada batang yang lurus. Kalau jembatan yang ada di Indonesia kan lazimnya kan ini ya, batangnya lurus ya. Jarang sekali jembatan yang didesain bending ya. Tapi ada kok. Cuma kebanyakan yang simple itu batangnya lurus, frame-nya lurus. Nah, kalau sudah batangnya kompleks seperti ini, dia di bending tekuk gini, terus kemudian dia disambung seperti ini, itu sudah perhitungannya itu sangat kompleks sekali. Ini nggak cukup teori, tapi pengalaman dan jam terbang yang berbicara gitu loh. Karena kalau seandainya dia fail di satu titiknya, itu sudah kolaps strukturnya. Jadi benar-benar dia dia meletakkan stiffenernya di mana, terus kemudian bracingnya di mana, terus sistem sambungannya apa, dia itu benar-benar dihitung. Karena secara logika kalau suatu benda dibengkokkan itu dia itu ada kecenderungan untuk kembali ke posisi sebelum dia dibengkokkan. Jadi sebelum dia dibengkokkan itu pasti akan ada kecenderungan untuk kembali ke bentuk semulanya ya. Itu sistem sifatnya baja seperti itu. Kecuali kita sudah membendingnya dan kemudian kita mengunci dengan sambungan yang lain untuk mempertahankan posisinya. Baru dia akan fix. Oke. Nah, zero for segment. Jadi batang tempat perletakan nol gaya. Jadi maksudnya apa sih? Batang tempat perletakan nol gaya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya. Jadi oke, kayak gini aja. Jadi dalam suatu sistem konstruksi misalnya kayak tadi gedung ini, sekompleks ini ya, apakah semua beam yang dibending ini ada yang lurus, ada yang dibending ini juga kompleks seperti ini. Apakah masing-masing itu menahan beban atau dia itu menopang beban atau terkena gaya. Jadi beam ini mengalami misalnya contoh, apakah beam ini dia mengalami kompresi atau mengalami tension? Belum tentu. Di dalam kompleksitas seperti ini akan ada lebih dari satu batang ataupun beam yang dia itu tidak terkena gaya. Jadi alias
gayanya itu nol. Dia itu tidak menahan beban. Dia itu tidak menahan gaya. Nah, bisa dikatakan segmen tanpa gaya. Dia nol gaya, nol F. Jadi kalau misalnya tadi ada gaya eksternal 100 Newton misalnya, di sistem BIM yang lain mungkin dibagi misalnya masing-masing ada 50, ada 20, ada 30. Tapi di BIM ini itu nol, nol gaya. Dia tidak menahan beban, tapi nol gaya. Nah, bagi seorang desainer, ada kalanya kita itu harus menghilangkan apa namanya BIM yang tidak memiliki gaya tadi, nol gaya. Tetapi ada kalanya kita tetap harus menginstal BIM yang tidak ada gayanya tadi, karena punya tujuan lain. Nah, di mana titik letaknya segmen yang nol gaya tadi itu atau tanpa beban atau zero force segmen tadi itu, kita bisa mengidentifikasinya di BIM mana dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Ini contoh di mana? Ada yang tahu? Nah, ini kebetulan mahasiswanya perempuan semua ini. Pak Rizal mungkin tahu Pak Rizal ini di mana ini? Waduh, Kalau laki-laki pasti penggemar bola yang tahu ini. Monopoly di mana ya? Belum pernah ke sana juga, Pak. MU Sama. mungkin? Oh bukan Pak. Ini Bukan. di San Siro Pak, di AC Milan Oh, Pak. AC Milan. Kalau Semoga kalau kalau tiang luarnya kelihatan Pak kalau San Siro, kalau dalam nggak tahu nih. ya betul. Yang khas Semoga kan tiangnya itu yang betul. iya Ini dari dalam ini Pak. dari dalam. Semoga kita bisa ke sana ya nanti ya. Amin. Jadi teman-teman ini bisa lihat bahwasanya di sini kompleks sekali ya. Kalau ini contoh stadion ini sangat banyak. Dan di sini tuh banyak sekali batang atau segmen yang dia itu nol gaya. Dia tidak menahan beban sebenarnya karena sudah tercover oleh beban apa tiang utama. Tetapi tetap dipasang karena itu ada gunanya, ada fungsinya. Kalau di sini adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Pak Rizal. Saya juga belum pernah ke sana sih, tapi kalau dari capture view-nya kemarin saya lihat, oh iya ini kompleks ada. Iya, iya. Nah ini engineer mendesain ini itu memanfaatkan sistem trust. Karena logikanya kalau misalnya ini ya saya nggak tahu ya bebannya ini berapa berapa ton ya. Kalau menurut histori Stadion Utama Gelora Bung Karno itu kan yang desain itu dari Rusia ya. Sempat ada kasus beberapa waktu yang lalu ketika hendak melakukan renovasi, saya lupa tahun berapa, kita nggak punya original drawingnya gitu loh. Jadi kita Waduh, kesusahan gitu loh. susah Akhirnya kan, Pak. iya, akhirnya kita meminta ke kontraktor dulu yang bangun pas tahun 65 66 zamannya Bung Karno di Rusia. Dan untungnya di sana itu ada drawingnya, Pak. Itu Arsipnya bagusnya masih ada mereka ya. itu seperti itu, Pak. Iya, iya. Betul. Kalau di Indonesia sudah hilang, Pak, ini, Pak. Itu, Iya. itu saya pernah baca di artikel seperti itu. Jadi di sini itu engineer Rusia waktu itu mendesain ini menggunakan sistem trust, Pak. Jadi apa ya istilahnya? Dia memainkan batang-batang ini untuk menahan beban tanpa adanya kolom utama penyangga. Di sini kan nggak ada ya. Karena secara logika kan beban di sini kan harusnya ditahan pakai kolom utama di sini ya. Satu, misalnya dua, tiga atau empat titik lah. Supaya Betul. atapnya ini dia nggak jatuh ke bawah. Tetapi dengan teknologi engineering waktu itu sudah bisa mendesain seperti ini. Wah itu hebat gitu loh. Apalagi sekarang. Oke. Dulu belum ada software Pak ya. Belum Sudah ada. sudah bisa ngarancang segitu. Sudah bisa. Iya, Itu iya. saya juga penasaran Pak. Kalau ada drawingnya saya juga mau belajar itu. Tapi nggak di-share itu. Oke, jadi ini teman-teman ya, ini bukti bahwasanya waktu itu ya ilmu mekanika structure itu dipakai untuk analisa. Jadi yang kita pelajari itu sangat kecil sekali dibandingkan aplikasinya itu sangat besar sekali. Tapi konsep dasarnya yang kita pelajari ini. Oke, nah apa sih batang nol gaya itu? Nah ini kita ambil contoh. Ini ada sistem sistem batang nol gaya ya, batang A, B, C, D, E dengan sistemnya seperti ini, disambung join, di A ini jepit, di E ini roller, titik B terhubung dengan segmen BD, D dengan A, C dengan D, dan D dengan E, A dengan B. Oke. Dan di titik C ini ada gaya eksternal yang nilainya tertentu. Terus kemudian, nah kita bisa mengidentifikasi mana sih dari A, B, B, D, A, D,
DE sama BC sama CD ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 segmen. Mana yang eh, perletakan nol gaya atau zero force segment. Yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan dengan aturan yang pertama. Jadi, jika dua elemen yang tidak segaris bertemu pada sambungan yang tidak terbebani, maka keduanya adalah elemen dengan gaya nol. Jadi, kalau misalnya ada dua elemen yang tidak segaris, misalnya kayak gini, di titik B ini, maka keduanya adalah elemen dengan gaya nol. Itu pendekatan utama. Terus, pendekatan yang kedua, jika tiga gaya interaksi, reaksi, atau gaya eksternal itu bertemu pada sambungan dan dua elemen segaris, maka ketiga elemen tersebut dimungkinkan adalah tempat perletakan nol gaya. Oke, contoh, perhatikan struktur di sini. Diasumsikan bahwa dimensinya ada, misalnya ya, panjang batangnya berapa itu ada, terus kemudian sudutnya, ini juga ada sudutnya, ini ada sudutnya itu ada. Ada gaya eksternal F di titik C, dan di sambungan B itu terdapat dua segmen yang segaris, 1, 2, EB dan AB ya, AB dan BC misalnya. Vertikal, serta segmen ketiga yang horizontal, tegak lurus, yaitu segmen BD. Jadi kalau ada tiga segmen, 1, 2, 3, bertemu dan tegak lurus, itu kemungkinan akan menjadi titik perletakan nol gaya. Nah, oke, kita lihat free body diagramnya di titik B. Kita asumsikan yang merah ini BC, BD, BA itu adalah tegangan internal, gaya internal yang terjadi pada masing-masing segmen. Jadi BD sendiri, BA sendiri, dan BC sendiri. Ini gayanya. Kembali ke yang tadi, arahnya apakah sama? Ya, kita asumsikan nanti kalau misalnya hasilnya negatif ya arahnya kebalik gitu aja. Kalau kita buat free body diagramnya seperti ini ya. Oke. Perhatikan sambungan B, segmen BC, BA, dan BD terhubung dengan sambungan pin, otomatis gaya geseknya diabaikan, dan terdapat tiga gaya internal yang tidak diketahui besarnya. Ini diketahui, titik C, gaya eksternal diketahui, tetapi titik tension tegangan BD ini kita nggak tahu tegangannya berapa, besarnya berapa kita nggak tahu. Nah, semua gaya diasumsikan mengalami tension, jadi tarik. Di titik B ini dia mengalami tiga gaya tarik, set ke arah sana, ke arah sana. Otomatis rule 2 dapat kita terapkan pada sistem di samping. Nah, kita melihat persamaan kesetimbangan di titik B ya. Jadi kalau kemarin sigma FY sama dengan 0, maka BC dikurangi BA sama dengan 0. Dan BC sama dengan BA. Nilai gayanya BA itu harus sama dengan BC karena dia segaris. Sigma Fx itu sama dengan 0, maka BD-nya sama dengan 0. Oke. Terus kemudian kita melakukan pendekatan di titik D. Titik D itu ada di sini ya. Ini ya. Titik D di sini lawannya. Nah, seperti itu. Kita terapkan persamaan kesetimbangan di titik D. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwasanya nilai BD, batang BD ini 0 karena nggak ada gaya yang bekerja di sini. Dari persamaan kesetimbangannya sudah terlihat maka bahwa nilai BD-nya sama dengan 0. Kalau BC itu sama dengan BA, nilainya tidak diketahui. Sementara kalau kita menerapkan perseimbangan, persamaan kesetimbangan di titik D, seperti ini, itu ada DA, BD ke arah sana, nyambung di sini ya. Terus kemudian ada DE, batang ke bawah DE, dan DC. Nah, minus sigma FY, kita menerapkan bahwasanya sistem koordinat kartesiannya itu searah dengan batang DC dan DE ya. Loh, apakah boleh kita membuat sistem kartesiannya itu tegak lurus di titik sini? Boleh, sangat boleh sekali. Cuma kalau ada yang mudah, ngapain dibuat susah gitu loh. Kalau Anda membuatnya tegak lurus di sini, maka akan ada sudut. Dan sudut itu yang nggak diketahui, maka akan lebih susah lagi analisanya. Maka kita mencoba untuk mudah, jadi searah dibuat seperti ini.
Sehingga kalau sudah seperti ini, maka keseimbangan sigma FY adalah min DA ya, sin theta, terus kemudian dikurangi dengan BD. Nah, karena BD-nya 0, maka otomatis akan ketemu nilai DA-nya sama dengan 0. Nah, oke, sigma fx-nya itu juga sama, DE itu dikurangi dengan DC sama dengan 0, otomatis DE akan memiliki nilai sama dengan DC. Sama dengan ini BC sama dengan BA. Karena nilai BD 0, maka untuk mengetahui persamaan nilai DA, nilai sin tetanya harus sama dengan 0 atau diketahui 180. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwasanya nilai BD-nya 0 dan nilai DA-nya 0. Terus kemudian kita mengidentifikasi persamaan keseimbangan di titik C. Oke. Free body diagram di titik C dapat dilihat sebagai berikut ya. Sudah terlihat di situ. Nah, alfa harus diketahui juga karena itu kemiringan reaksi tumpuan batang DC ya. Gaya C dan sudut alfa harus diketahui. Kalau gaya C dan sudut alfanya nggak diketahui, ya susah. Kita akan nggak bisa menganalisa gayanya. Maka sigma FY itu sama dengan BC, DC sin alfa, di mana BC-nya sama dengan DC sin alfa. Terus kemudian yang nilainya, nah, diketahui seperti ini, nilai C, DC, cos alfa, DC itu, sorry, DC cos alfa sama dengan 0. Otomatis ketika mencari DC, maka C per cos alfa. C-nya diketahui, batang DC-nya ketahuan. Batang DC ketemu, dimasukkan ke sini, ketemu batang DC. Nah, salah satu cara untuk melakukan atau mencari untuk melakukan atau mencari titik yang diketahui gayanya. Kalau di sini kan kita tadi diketahui gayanya di C ya. Kalau kita memulainya dari sini, itu akan ketahuan semuanya. BC ketahuan, DC ketahuan. Kalau BC ketahuan, otomatis nilainya ini sama. Karena BC sama dengan BA, maka BA akan ketahuan. Nah, ini diketahui. BC diketahui otomatis. Nah, DC diketahui otomatis BA-nya akan diketahui. Tapi kalau kita tadi berangkat dari titik B, terus kemudian bergeser ke titik D, baru ke titik A. Di B, banyak yang nggak kita ketahui. Terus kemudian D, juga banyak yang tidak kita ketahui. Nah, baru bergeser ke C, baru diketahui akan merembet lagi ke sini. Jadi untuk analisa sistem truss joint, untuk menentukan apakah batang itu tarik atau kompresi, itu lebih mudah diawali dari titik yang diketahui gayanya. Jadi dari C diketahui, kemudian geser ke titik B. Setelah B diketahui, geser ke titik D. Baru kemudian geser ke tumpuan A dan tumpuan E. Oke. Apa yang terjadi jika gaya eksternal C dan sudut alfa tidak diketahui? Ada yang bisa menjawab? Mbak Risma atau Mbak Gracia? Kalau nilainya C itu nggak diketahui, kita nggak tahu nilainya C. Terus sudut alfanya juga nggak diketahui. Apa yang terjadi dengan batang ini? Ada yang bisa menjawab? Mbak Risma? Kalau C-nya ini nggak diketahui, terus sudut alfanya ini nggak diketahui. Atau C-nya nggak diketahui, tapi sudut alfanya diketahui. Apa yang terjadi dengan sistem ini? Mbak Meisya mungkin menjawab. Halo?
Gimana? Nggak tahu? Mbak Mesia, gimana? Nggak bisa? Nggak tahu? Tahu Mbak Risma? Mau jawab? Oke. Kalau gaya C ini tidak diketahui, maka semua batang yang ada di sini termasuk batang zero force segment. Karena nggak ada gaya yang bekerja padanya. Berarti semua batang ini boleh dihilangkan. Oke. Ini adalah contoh lain dari zero force segment ya. Ada sistem seperti ini. Gaya P diketahui, ada tumpuan roller di sini yang di F ini jepit. Nah, sudut alfa diketahui. Kita akan mencoba menganalisa dari titik A. Nah, ini adalah free body diagramnya di titik A. Dan ini adalah persamaan kesetimbangan titik A. Sigma Fx sama dengan 0, otomatis FAB sama dengan 0. Terus kemudian sigma Fy sama dengan 0, maka FAF sama dengan 0. Karena hasilnya FAB di batang AB ini 0 dan di batang AF ini 0, maka batang ini AF dan AB itu adalah batang dengan 0 gaya. Artinya kalau dihilangkan, tidak masalah. Terus kita melakukan pendekatan dari titik D. Dari titik D kita bisa melihat, oke, di sini adalah free body diagramnya D. Ada FDE, terus kemudian theta, dan di sini ada FDC, dan di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Persamaan kesetimbangan di titik D, sigma Fx sama dengan 0, maka nilai FDI-nya sama dengan 0. Kalau sumbu X-nya ke sini ya, kan tidak ada gaya yang bekerja ke arah sana ya, maka nilai FDI-nya sama dengan 0. Oke, sigma Fy, FDC sin alfa sama dengan 0, karena dia ke bawah. Asumsi Y positifnya ke bawah. Dengan nilai sin theta sama tidak sama dengan 0, maka diketahui nilai FDC-nya sama dengan 0 juga. Dari sini, batang DE dan batang DC itu adalah batang 0 gaya. Sehingga kalau dihilangkan, itu tidak akan mempengaruhi stabilitas struktur. Kenapa batang dengan 0 gaya itu harus ada, tetapi tidak dihilangkan atau diganti? Jadi, ini itu kenapa harus ada toh? Kalau untuk sistem seperti ini juga harus ada kenapa? Kan dihilangkan nggak masalah, iya nggak masalah. Tapi ini harus ada. Jawabannya adalah karena zero force thrust itu dia itu juga berfungsi sebagai counterweight. Stabilitas struktur pada rangka itu sangat penting apabila mendapatkan gaya eksternal berlebih. Maka diperlukan stabilitas dari struktur penahan atau pemberat atau counterweight, stabilitas strukturnya. Jangan sampai ketika dibebani dia itu deformasi dan kolaps. Yang kedua, zero force thrust itu juga dapat berfungsi sebagai rigid struktur ya, jadi rigid stability. Ketika struktur rangka terbebani itu sangat dimungkinkan terjadinya deformasi plastis dari segmennya itu sendiri, kemudian mengalami defleksi, terus kemudian mengalami buckling atau collapse secara structure. Jadi dia dapat berfungsi sebagai reinforce ataupun stiffener. Zero force thrust itu mungkin tidak memiliki gaya reaksi sama sekali ya ketika tidak dibebani. Jadi ketika dihilangkan pun juga sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi kenapa kok dia itu harus ada? Jadi bisa jadi dia itu akan berfungsi menahan beban ketika dibebani pada titik tertentu.
Jadi seperti yang kasus jembatan tadi ya, desainnya dia mendesain 9 ton maksimum. Nah, kalau misalnya dilewati oleh truk dengan kapasitas 5 ton ya aman aja. Yang batang nol gaya nggak mengalami beban ya, nggak berfungsi menahan beban. Tapi begitu dilewati 9 ton atau 10 ton, sorry 9 ton, 8,5 ton misalnya itu, dia baru akan bekerja menahan beban. Jadi secara desainer, batang nol gaya itu bisa dihilangkan atau tidak. Tetap ada di situ tergantung peruntukannya. Dan ini yang memutuskan adalah seorang engineer desain. Kapan dibutuhkan, kapan bisa dihilangkan. Oke, ini adalah contoh jembatan ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk mengidentifikasi eh, strukturnya di sini, di mana letak peletakan batang nol gayanya. That's. Yang pertama itu adalah di sini. Ini kalau dihilangkan tidak ada masalah. Dia hanya sebagai stiffener. Yang kedua di sini. Karena dia bukan kolom utama, dia aksesoris tambahan. Tapi dia sebagai penguat ketika ada beban berlebih. Tapi dia bisa dihilangkan. Di sini juga ada. Dan mungkin di sini. Sambungan di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh material yang digunakan ya untuk konstruksi. Misalnya di sini ada contohnya UNP. Sudah pernah lihat belum model seperti ini? Oke, ini adalah UNP ya, ini tabelnya. Kalau seorang structure engineer pasti akan memahami lah tabel ini. Dia ada luasan area, berat per meter, momen inersia, jari-jari girasi. Ini adalah salah satu karakteristik dari UNP. Dia memiliki mechanical strength yang bagus. Terus kemudian dia resisten terhadap bending, tetapi untuk beban puntir dia lemah. Terus kemudian dia digunakan untuk reinforced structure, dia juga sangat bagus. Jika dikombinasikan dengan gaset dan rib, itu bisa berfungsi sebagai stiffener, penguat. Dia berat, tetapi sangat bagus untuk girder yang ukurannya kecil. Penahan beban horizontal yang kecil. Ini adalah siku ya. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya siku. Kalau di bangunan gedung atau di workshop ini, dia bisa berfungsi sebagai bracing ya untuk mengkakukan structure. Ada kolom dikunci dengan menggunakan siku, dia supaya kaku. Dia ringan tetapi memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Tapi dia bukan sebagai kolom utama. Kalau kolom utama pakai ini, beam. Dia masih memungkinkan untuk dibending dan puntir. Nah, ini H-beam seperti yang contoh tadi di depan kita hitung. Dia memiliki strength kekuatan yang sangat bagus untuk menahan beban yang berat di arah vertikal. Dia bisa berfungsi sebagai kolom pada main structure dan dia memiliki stabilitas yang bagus untuk menahan buckling. Buckling itu adalah beban yang menyebabkan beam ini mengalami deformasi atau bending atau puntir. Jadi deform dia. Dia memiliki resistensi yang bagus terhadap bending dan twist, puntir, dan dia juga bisa berfungsi sebagai stiffener, tergantung posisi dan letaknya di mana. Kalau ini kebetulan kolomnya pakai pakai H-beam dan stiffenernya, girdernya juga menggunakan H-beam. Berarti dia digunakan untuk menahan beban yang sangat berat, heavy load. Ini adalah WF. Nah, WF ini hampir sama dengan beam, tetapi dia memiliki kekuatan yang untuk case-case tertentu itu sangat bagus. Contohnya dia memiliki good mechanical toughness, ketangguhan. Jadi untuk menahan beban vertikal dari atas, khusus untuk beban vertikal dia sangat bagus. Makanya kalau teman-teman lihat
desain balok girder jembatan yang jalan tol atau jalan layang itu dia mengikuti konsepnya WF karena dia mengasumsikan kendaraan yang lewat di situ itu sebagai beban dinamik ataupun beban statik vertikal ke atas. Jadi vertikal dari atas. Jadi dia menahan beban vertikal. Terus kemudian dia juga resisten terhadap bending, tapi masih possible untuk terjadinya puntir. Kenapa? Karena tebal webnya sama flanknya ini sangat sangat kecil. Dia memiliki stabilitas yang bagus untuk buckling, tetapi masih lebih kecil dibandingkan Habim. Jadi yang paling besar Habim ya untuk menahan buckling, tetapi WF ini juga mempunyai kemampuan untuk menahan buckling, tetapi tidak sebagus Habim. Maksudnya dia bisa dipakai untuk kolong, tetapi bukan opsi pertama. Jadi opsi pertama tetap menggunakan Habim atau Queen beam atau cross beam, tergantung load yang akan ditahan. Tetapi dia juga bisa dipakai untuk kolom, tapi bebannya yang ringan. Dia materialnya berat ya, besar, tetapi sangat bagus untuk menahan impact load-nya. Dia juga WF juga bagus untuk bracing dan stiffener, dan bagus juga untuk girder, penahan. Oke, untuk yang ini mungkin bisa dilanjutkan minggu depan ya, karena ini mungkin ada studi kasus yang ada hubungannya dengan engineering ya. Nanti Jangan dulu. sampaikan minggu depan. Oke, itu mungkin dari saya, Pak Rizal. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman mungkin? Sedikit Pak Henry, Silakan, Pak. Silakan. yang minggu kemarin ya, yang pakai apa kawat-kawat tali itu ya. Nah itu kita kita ngukur ya, kita desain itu kita perlu gaya sekian untuk menahan satu struktur. Kita pakai kawat, kita ukur gaya gaya sekian ada ya. Eh, Nah kita ngukur kekencangan tali atau tegangan tali itu pakai apa Pak? Pakai turnbuckle, Pak. Kalau aplikasi di lapangan pakai turnbuckle. Ada pengukur gayanya ada ya? Kalau untuk pengukur gayanya itu ada alatnya, cuma kita jarang sih Pak mengukur gayanya. Jadi maksudnya gini, kita hanya based on feeling. Jadi kalau misalnya turnbuckle itu dikencangi, terus kemudian talinya itu sudah tegang, Ya. itu diasumsikan cukup. Nah, Oh gitu. cara ngetesnya cukupnya gimana? Misalnya talinya itu dikencengi lagi, terus struktur utamanya itu apa ya, kayak ketarik enggak? Kalau misalnya enggak ketarik, itu dianggap cukup. Oh Tapi kalau gitu. sampai struktur utamanya itu ketarik atau sedikit ada deformasi, berarti kita melakukan pengencangannya itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan, harus Betul, dikurangi ya. betul. Gitu. Karena Ah, yang sering kawat tower-tower tuh ya ya, di betul. kawat skor itu kemarin ada kasus ya, dekat rumah saya itu ambruk Pak sampai Pak. Karena Hmm, sekian tahun dia terbengkalai nggak dikencangin lagi dia kawat skornya itu. oke. Nah itu jadi feeling aja itu ya apa kekencangan kawat itu ya. Ya, Pak. Secara logika kan gini, kalau misalnya kayak kasusnya tower yang ambruk, kita bisa buat logika aja misalnya. Kita ada satu satu batang misalnya vertikal gitu ya. Kita mau batang 6 meter mau kita tegakkan. Kalau misalnya kita tarik dari 3 titik yang berbeda, atau kalau 2 titik nggak stabil ya, dia potensi misalnya kita tarik ke arah utara sama selatan, maka Iya, batang itu bisa jatuh ke barat sama ke timur. betul. Nah, kalau misalnya kita tarik ke 3 titik, misalnya ke timur laut, misalnya terus kemudian barat daya sama tenggara, itu masih dimungkinkan batang itu stabil. Nah, tapi kalau kita dikunci 4 titik, timur, utara, selatan, itu harapannya dia bisa stabil. Nah, yang di lapangan itu main feeling biasanya itu Pak. Jadi dia dikencengi antara 4 titik itu sudah kenceng belum? Kalau misalnya sudah kenceng, ya asumsinya dia sudah stabil. Iya, iya. Nah, untuk proteksinya di bagian bawah base plate-nya itu kan dia pasti menggunakan angkur ya Pak, pondasinya ya. Jadi ada Iya, angkur, angkur itu juga nggak sembarangan. Maksudnya kalau misalnya towernya itu
tinggi misalnya 12 meter, nggak mungkin dia pakai angkur baut M10 misalnya M12 nggak mungkin. Dengan dalamnya sekitar cuma 30 cm nggak mungkin. Dia pasti pakai baut angkur minimal M16 dengan kedalaman 1 meter. Jumlahnya minimal 4. Itu biasanya yang aplikatif di lapangan seperti itu. Jadi kalau sudah aus angkurnya atau misalnya salah satu talinya itu putus atau nggak dikencengi ketika dia kena angin, ya pasti dia akan jatuh, Pak. Seperti Iya, itu. Biasanya rutin harusnya itu dikencengi. iya harus rutin itu. Iya, paling gampang kan rantai sepeda motor tuh Pak ya. Nah, Lama-lama dia betul. longgar gitu ya. Betul. Tukang bengkel kan feeling aja tuh kekencangannya itu. Betul. Padahal itu Gitu. ada alatnya, Pak, untuk mengukur tensionnya itu. Cuma kan ya Gitu. tidak semua bengkel punya itu. Betul. Tidak semua kontraktor yang menginstal tower itu punya itu gitu loh. Tapi Gitu. secara teori, secara ilmiah kita menghitung harusnya misalnya kita secara teori ini harus 100 Newton gitu loh. Tapi pengencangannya sudah 100 Newton atau belum? Nah, itu based on feeling biasanya gitu. Iya, iya. Gitu. Saya nggak taunya di situ deh. Ya. Kalau kalau di riset-riset kan dia pakai strain gauge, tapi kan ukuran kecil tuh Pak ya. Mahal sekali, Pak, kalau strain Iya. gauge. Ke- dan kecil juga ini ya. Kecil Nggak bisa. sekali. Untuk riset memang kepake, tapi kalau struktur nggak, malah nggak aplikatif, malah susah itu. Nggak aplikatif, susah. Bisa, tapi Iya, aduh mahal sekali, Pak. iya. Kawan-kawan ada pertanyaan? Semoga pertemuan berikutnya bisa ikut semua ya, Pak. Jadi biar Oke, bisa lebih interaktif ya diskusinya. baik. Insya Allah minggu depan saya sampaikan coba ini ya ada case engineering di lapangan ya, yang kebetulan sekarang lagi dikerjakan sama teman-teman. Terus kemudian nanti kita bisa diskusi panjang terkait dengan itu. Ada perkiraan Oke. harinya, Pak? Saya semoga bisa Kamis minggu depan ya, Pak. Oke, baik, Kita baik. setting Kamis. Oke, Saya masih apa? Masih ngejar materinya juga ini. iya. Saya Karena mencoba merangkum dari yang lainnya juga ini. maksimal kan udah tanggal 18 ya. delapan Ya, belas Desember kalau nggak salah. semoga minggu depan kita bisa 2 kali pertemuan. Oke, oke. Makasih, Pak. Kawan-kawan juga ini, kebetulan ada gedung baru yang dibangun di belakang. Mungkin kalau dia ada pemasangan struktur ini bisa dilihat nanti ya. Itu masih masih pondasi sih, belum belum naik struktur ini, bajanya belum naik. Nanti kalau seandainya kawan-kawan mengamati di gedung belakang itu lagi pembangunan, bisa diamati nih beam apa yang dipakai atau sambungan apa yang dipakai gitu. Oh gitu. Oke. Bagus-bagus kalau gitu. Itu aplikatif banget ilmunya itu. Kalau Iya, teman-teman tahu teorinya nanti ngajari Pak tukangnya bisa itu. iya, iya. Pas di belakang kampus Pak lagi bangun gedung baru. Oh iya iya iya. Iya iya. Siap siap siap. Oke, ada pertanyaan kawan? Cukup? Risma, Kevin, tadi ada suaranya Kevin tadi. Uh, ada yang join baru lagi ya, Mas Kevin. Join bareng dia tuh Pak, beberapa orang tuh. Oh, Oke, aman ya. Nanti ini videonya saya rekam pertemuan ini, nanti saya sharekan di grup. Saya upload di YouTube, saya sharekan di grup. Gitu. oke, siap. Oke. Terima Baik, kasih Pak terima kasih Rizal. Pak Henry. Ya, semoga Sama-sama. kerjaannya lancar. Siap. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak. Sama-sama, Terima kasih. Mbak.